Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 5046-5050 Bab 5046 Delik Katastrofe 6. Tepat pada saat Dong Huang Tai ragu-ragu. Meletus. Teriakan mengejutkan Landen Sen datang dari peta Tai Chi. Panah pembunuh dewa meledak tiba-tiba, seperti bintang yang meledak, melepaskan cahaya keemasan yang tak berujung, berubah menjadi pusaran emas besar, langsung menelan dan menenggelamkan Dong Huang Tai. Ternyata Hao Tian telah menyegel sihir ruang waktu yang kuat di panah pembunuh dewa ini. Saat Landen Sen menembakkan panah pembunuh dewa, Hao Tian menggunakan teknik ilahi ini. Di antara lampu listrik dan batu api, Dong Huang Tai terlibat dalam pusaran ruang dan waktu. Namun, dia tidak panik sama sekali, sebaliknya dia berkata dengan sinis, hanya mengandalkan trik ini untuk menyerang kaisar dengan sia-sia. Sungguh mimpi yang bodoh. Kekuatan Dong Huang Tai, yang menyerap kekuatan astrologi besar, tidak seperti dulu. Tingkat sihir ruang dan waktu ini tidak dapat membahayakan dirinya sama sekali. Saya melihat matahari yang sangat panas bersinar dari belakang Dong Huang Tai, dan pusaran waktu dan ruang menghilang dalam sekejap. Siapa tahu, pada saat Dong Huang Tai menggunakan kekuatan gaibnya. Sekelompok cahaya keemasan muncul di atas kepala Dong Huang Tai, berubah menjadi bayangan hantu anak emas. Itu adalah Yuan Shen Hao Tian. Kaisar Timur, Iblis Tua, jangan berpuas diri, dan coba kekuatan pelat heksagram surgawiku. Hao Tian mengangkat trigram Tianji dengan telapak tangan kanannya dan tertawa keras. Dalam sekejap, di tangan Hao Tian, Tianji guapan berubah menjadi diagram Taiji hitam putih yang besar. Pada diagram Taiji hitam putih, Gan, Zhen, Kan, Gen, Kun, Sun, Li dan Dui secara bertahap muncul, berbentuk seperti pelat heksagram. Boom, boom, boom. Sebuah penunjuk emas perlahan-lahan menyalakan pelat heksagram hitam dan putih, membuat suara keras seperti drum senja dan lonceng pagi, mengejutkan dunia. Langit dan bumi dilahirkan bersama, leluhur dari 5 elemen, persimpangan yin dan yang, memenjarakan alam semesta. Hao Tian diam-diam melafalkan formula. Kekuatan hisap besar muncul dari pelat heksagram hitam dan putih, mengisap Dong Huang Tai dan ruang tempat dia berada bersama. Setelah pelat heksagram Tianji menyedot Dong Huang Tai ke dalamnya, pusat pelat heksagram berubah menjadi pusaran yang dalam dan tak tertandingi, seperti alam semesta, dan pusat pusaran itu adalah Dong Huang Tai yang terperangkap. Adegan tiba-tiba ini mengejutkan penonton dalam sekejap. Ayah. 3 pangeran dari klan iblis terkejut ketika mereka melihat bahwa Dong Huang Tai benar-benar tersedot oleh heksagram hitam putih yang misterius ini. Melihat ini, para biksu penyihir yang masih hidup juga menunjukkan keheranan mereka. Mereka sudah putus asa, tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa akan ada seorang kultivator yang bisa melawan Kaisar Timur Tai. Bocah Landen Sen, Tianji guapan tidak bisa menahan iblis tua Kaisar Timur ini terlalu lama, kamu dapat dengan cepat bergabung dengan tubuh asli Pangu sekarang. Hao Tian berteriak kepada Landen Sen melalui transmisi suara. Ini baik. Landen Sen berubah menjadi bola darah, dan bergegas keluar dari peta Tai Chi di depan Nuwa. Cahaya darah berkembang pesat, berubah menjadi awan darah yang luar biasa, menggulung reruntuhan yang ditinggalkan oleh 12 penyihir leluhur di tanah, menelan dan menyerap reruntuhan. Sayangnya, Landen Sen tidak menunggu langkah selanjutnya. Ada ledakan keras di permukaan Tianji guapan. Fluktuasi ruang waktu yang kuat membuat seluruh dunia mengaum dan bergetar, dan langit menjadi hitam dan putih, sangat keruh. Roh primordial Hao Tian bergegas keluar dari kekacauan, memegang telur dewa yang ditangkap di tangannya, dan menyerbu ke arah Landen Sen di bawah dengan kecepatan kilat. Jiwa istana Zixiao yang telah meninggal, yang berani merebut barang-barang kaisar, benar-benar mencari kematian. Dong Huang Tai yang marah melepaskan diri dari segel trigram misteri surgawi dan berubah menjadi tubuh aslinya, Chaos Golden Crow. Sayapnya memancarkan sinar matahari yang menyilaukan, menghilangkan kekuatan ruang dan waktu. Pikiran spiritual Chaos Golden Crow mengunci Hao Tian yang melarikan diri dengan cepat, segera mengepakkan sayapnya, dan mengejar roh primordial Hao Tian hampir dengan kecepatan seperti teleportasi. Merasakan bahwa gagak emas kekacauan di belakangnya hendak menyusulnya, Hao Tian melemparkan telur dewa di tangannya ke arah Landen Sen di bawah dan berteriak, anak laki-laki Landen Sen, cepat tangkap telur dewa ini, jangan dirampok oleh iblis tua Kaisar Timur. Ini baik. Landen Sen menggulung langit dengan darah, dan berlari kencang, mencoba mendapatkan telur dewa. Jangan pikirkan itu. Chaos Golden Crow sangat marah dan langsung melintasi Hao Tian, mencoba mengambil telur dewa di hadapan Landen Sen. Hampir terlambat. Iblis tua Dong Huang, kamu bahkan tidak bisa memikirkannya. Roh primordial Hao Tian mengambil kesempatan untuk berpegang teguh pada Chaos Jinwu, membakar kekuatan roh primordialnya secara ekstrim, mencoba menghentikan Dong Huang Tai dengan penghancuran diri. Merasakan kekuatan mengerikan yang meledak dari Hao Tian Yuan Shen, Dong Huang Tai terkejut dan marah, kamu jiwa yang rendah, apakah kamu ingin Yuan Shen runtuh?
Hahaha, iblis tua Kaisar Timur, saya sudah mati, mengapa saya harus takut dengan runtuhnya roh primordial? Meskipun jiwaku yang mati tidak dapat dimusnahkan bersamamu, itu bukan masalah untuk mencegahmu mengubah sebab dan akibat. Hahaha. Dalam tawa Hao Tian, roh primordialnya meledakkan dirinya. Dong dong dong. Suara keras itu seperti ledakan galaksi, dan langit dan bumi runtuh. Cahaya hitam dan putih di langit menelan segalanya. Ledakan. Pada saat ini, seolah-olah langit runtuh. Pusat ledakan bahkan menciptakan pusaran ruang waktu yang menyebar keluar dari pusat. Kemanapun dia lewat, langit dan bumi dihancurkan, dan ruang besar berubah menjadi ketiadaan. Rao adalah gagak emas kacau yang diubah oleh Dong Huang Tai, yang juga ditelan dan ditenggelamkan oleh cahaya hitam dan putih dalam sekejap. Meskipun penghancuran diri Hao Tian tidak dapat menyebabkan kerusakan pada Dong Huang Tai, kekuatan waktu dan ruang yang dipicu oleh penghancuran diri menahan Chaos Golden Crow dalam waktu singkat. Landen Sen memanfaatkan celah waktu sesaat ini, berhasil mendapatkan telur dewa, dan menelannya dalam satu suap. Antara kilat dan batu api. Kekuatan mencekik dituangkan ke dalam tubuh. Melihat waktunya telah tiba, Landen Sen mengaktifkan kekuatan suci Pangu di batu dewa kekacauan, dan cahaya keemasan yang menyilaukan keluar dari seluruh tubuhnya. Sisa-sisa dari 12 penyihir leluhur diintegrasikan ke dalam tubuhnya. Setelah menyerap sisa-sisa 12 penyihir leluhur satu demi satu, tubuh Landen Sen meledak dengan cahaya ilahi emas yang menembus langit dan bumi. Cahaya itu sepertinya berasal dari kekacauan kuno, dan intensitas cahayanya hampir ingin menembus seluruh alam, membuat segala sesuatu yang terlihat menjadi emas murni. Di bawah berkah kekuatan yang diberikan oleh telur dewa, tubuh Landen Sen terus berkembang dan tumbuh, berputar dan melonjak, dan akhirnya berubah menjadi raksasa emas dengan langit di atas kepala dan kakinya di tanah. Raksasa itu memiliki rambut panjang dan janggut, dan matanya seperti dua putaran matahari. Segala sesuatu antara langit dan bumi tampaknya berhenti pada saat ini. Ayah. Tubuh asli Dewa Ayah. Ayah telah muncul lagi. Menyaksikan semua ini, tentara klan Wu melebarkan mata mereka, dan di bawah keterkejutan, mereka semua berteriak dengan penuh semangat. Siapa orang ini? Mengapa dia bisa berubah menjadi tubuh Allah Bapa? Bagaimana dia melakukannya? Para penyihir hebat di depan formasi klan Wu juga terkejut tanpa kata-kata. Melihat tubuh asli Pangu yang diubah oleh Landen Sen, Nuwa juga berdiri tercengang. Dia tidak mengerti mengapa, bagaimana mungkin Landen Sen membentuk formasi besar dari 12 ibu kota dan menjadi tubuh Pangu yang sebenarnya. Pada akhirnya, saya harus menghela nafas dengan emosi, ini benar-benar kehendak Tuhan dalam kegelapan. Kehendak Tuhan seperti ini, bagaimanapun, saya hanya mencoba untuk menjadi pintar. Bab 5047 League Tribulation 7. Anak ini, apa itu? Dong Huang Tai melepaskan diri dari pusaran ruang dan waktu, kebetulan menyaksikan seluruh proses inkarnasi Landen Sen menjadi tubuh asli Pan Gu, dan mau tidak mau menunjukkan ekspresi tidak percaya. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak dapat membayangkan bahwa selain 12 penyihir leluhur, sebenarnya ada orang yang dapat membentuk formasi 12 dewa dan setan ibu kota untuk membentuk tubuh asli Pan Gu. Faktanya, alasan mengapa Landen Sen bisa menjelma sebagai Pangu adalah karena kekuatan ilahi Pangu yang dia peroleh sebelumnya di era dewa yang diberikan. Mungkin karena keberuntungan surgawinya, kekuatan suci Pangu dapat berintegrasi sempurna dengan tubuh fisik dan roh primordialnya. Landen Sen telah menyatukan sisa-sisa Pangu sejak saat pemberian para dewa, dan membentuk formasi para dewa dan setan di 12 ibu kota, tetapi pada saat itu, Dewi Nuwa perlu merapal mantra secara langsung. Sekarang, dengan telur dewa sebagai sumber energinya, Landen Sen juga dapat menggunakan sisa-sisa Pangu yang ditinggalkan oleh 12 penyihir leluhur untuk membentuk tubuh asli Pangu. Nak, siapa kamu? Kaisar Timur Tai menatap raksasa emas di depannya, dan bertanya dengan heran. Siapa aku tidak penting bagimu, kamu hanya perlu ingat bahwa kamu tidak akan lolos dari kematian hari ini. Di akhir kalimat, inkarnasi Pan Gu Landen Sen memanggil kembali kapak dewa-dewa, mengayunkannya, dan menebas ke arah Dong Huang Tai. Melihat lawan mampu mengaktifkan kapak dewa surgawi seperti 12 penyihir leluhur, ekspresi Dong Huang Tai berubah drastis. Melihat kapak raksasa itu datang menebas dengan kekuatan besar di langit, Dong Huang Tai menyangga telapak tangannya ke langit dengan putus asa, melepaskan kekuatan suci dari seluruh tubuhnya, dan memadatkan sinar matahari keemasan yang menyilaukan. Matahari keemasan yang terik sepertinya dibentuk oleh kekuatan terkondensasi dari matahari yang tak berujung, hanya gelombang panas yang meletus dari permukaan membakar ruang di sekitarnya menjadi kehampaan. Saat berikutnya. Minum. Seolah melempar peluru, Dong Huang Tai membanting matahari keemasan di atas telapak tangannya ke arah kapak Kei Tianshen yang menyerang. Ledakan. Matahari keemasan yang terik bertabrakan dengan bilah kapak, dan ledakan besar meledak. Cahaya yang kuat menelan dan membanjiri semua pemandangan, menerangi area dengan radius ratusan juta mil. Dimanapun sinar cahaya melintas, itu seperti gunung yang terbakar dan lautan yang mendidih, ratusan juta mil tanah langsung terbakar, dan tanah menjadi panas membara pemandangan itu mengerikan.
Para penyihir hebat di depan formasi klan Wu menggunakan semua kekuatan pertahanan mereka untuk menahan diri setelah ledakan. Adegan pertempuran sengit yang mengerikan seperti itu berada di luar kemampuan mereka untuk campur tangan. Dengan bantuan tubuh Pangu dan kekuatan ilahi telur, Landen Sen bertahan dari dampak ledakan, tetapi mundur selusin langkah untuk menstabilkan sosoknya. Di sisi lain, Dong Huang Tai harus berubah menjadi postur gagak emas kekacauan dan melepaskan kekuatan matahari dengan seluruh kekuatannya untuk memblokir kekuatan kapak yang membuka langit. Hanya dengan satu pukulan, Dong Huang Tai secara kasar mengetahui kekuatan tempur Landen Sen. Pangu yang diubah oleh orang ini mungkin tidak sekuat 12 penyihir leluhur, tetapi perbedaannya tidak terlalu banyak, jadi tidak boleh diremehkan. Meskipun Dong Huang Tai meningkatkan tingkat kultivasinya ke alam dewa manusia dengan menyerap kekuatan astrologi, tingkat kultivasi yang ditingkatkan secara paksa tidak dapat bertahan terlalu lama, dan keputusan cepat harus dibuat. Jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Dong Huang Tai menyerang lebih dulu. Chaotic Golden Crow melebarkan sayapnya, menggulung api dewa matahari yang luar biasa, berubah menjadi hujan api yang lebat, dan menyerang Landen Sen seperti serangkaian meteor yang sangat menyilaukan. Kekuatan supernatural ini milik serangan skala besar, dan Landen Sen lengah untuk sementara waktu, dan terkena hujan lebat matahari dan api. Bum bum bum. Ledakan yang menusuk telinga terdengar seperti langit dan bumi hancur, membuat hati seseorang bergetar. Hanya dengan satu pukulan, tubuh asli Pangu milik Landen Sen hancur berkeping-keping, dan dia terhuyung-huyung ke tanah. Oh sial. Landen Sen mengutuk secara diam-diam. Meskipun dia berhasil menyusun tubuh asli Pangu dengan mengandalkan telur dewa dan sisa-sisa dari 12 penyihir leluhur, dia tidak memiliki kendali atas tubuh ini, dan tidak dapat menggunakan kekuatan magis yang besar kecuali untuk mengaktifkan kapak. Untuk mengalahkan Tai Kaisar Timur ini, satu-satunya cara adalah bertarung dekat dengan tubuh, dan menggunakan kekuatan kapak dewa untuk memberikan pukulan fatal kepada lawan. Landen Sen mengertakkan gigi, mendukung tubuh asli Pangu untuk berdiri, dan bergegas menuju Chaos Golden Crow seperti orang gila. Dia tidak ragu untuk menahan serangan Dong Huang Tai secara langsung, menarik jarak dari Chaos Golden Crow. Ketika gagak emas kekacauan muncul dalam jangkauan serangannya, Landen Sen dengan tegas mengayunkan kapak pembuka surga di tangannya, dan menebas gagak emas kekacauan dengan kejam. Dimanapun bilah kapak lewat, ruang terbuka, dan cahaya keemasan yang menakutkan keluar dari bilah kapak, menyebabkan langit dan bumi hancur. Dengan kekuatan yang begitu mengerikan, bahkan Dong Huang Tai pun tidak berani menerimanya. The Chaos Golden Crow mati-matian melepaskan kekuatan suci matahari, membuka mulutnya dan memuntahkan matahari keemasan yang terik, mencoba memblokir kapak para dewa lagi. Tapi kali ini, kekuatan supernatural yang dia perlihatkan melemah, dan dia tidak bisa sepenuhnya menahan kekuatan kapak dewa. Bum bum bum. Di tengah ledakan yang menembus surga, tubuh gagak emas kekacauan terkoyak oleh cahaya keemasan, dan tubuhnya yang besar terbang seperti layang-layang dengan benang putus. Mati untukku. Landen Sen memanfaatkan situasi untuk mengejar, dan dia membuang kapak dewa surgawi di tangannya, dan mengambil kepala gagak emas kekacauan. Melihat kapak yang membuka langit menembus angkasa dan menyerang dengan kekuatan matahari yang runtuh dan menembus bulan, Kaisar Timur Tai terkejut dan menjadi pucat. Dalam keputusasaan, Chaos Golden Crow menyulut kekuatan roh primordial, mencoba menggunakan kekuatan supranatural transfer ruang angkasa untuk menghindar dan melarikan diri, tetapi itu masih selangkah terlambat. Chaos Golden Crow tidak dapat mengelak tepat waktu, dan sayap kanannya terkena bilah kapak surgawi. Adegan yang mengejutkan muncul. Hanya ada kilatan cahaya keemasan. Off. Sayap kanan Chaos Golden Crow terpotong menjadi dua oleh bilah kapak dewa surgawi. Segera, hujan deras darah emas turun di langit, berubah menjadi lautan besar api emas dan menyebar ke segala arah. Chaos Golden Crow yang terluka parah mengeluarkan jeritan yang menusuk hati. Meskipun Dong Huang Tai mengandalkan kemampuan Zhou Tianxing untuk meningkatkan tingkat kultivasinya, tubuh fisiknya masih merupakan tubuh fisik asli. Jika dia dipukul oleh pembunuh besar seperti Keitian Senax, dia pasti akan menderita luka serius. Tuhan Bapa akan menang. Ayah, tolong bunuh burung monster ini. Penyihir hebat dari klan Wu yang merupakan orang pertama yang menyaksikan sayap patah dari Chaos Golden Crow sangat bersemangat sehingga mereka bersorak untuk Landen Sen. Melihat Kaisar Timur Tai terluka parah, Landen Sen bergegas menghampirinya, siap memberinya pukulan fatal. Nak, jangan terlalu senang. Kaisar Timur Tai meraung histeris. Dalam sekejap mata, Chaos Golden Crow memuntahkan berlian Dewa Iblis dan menuangkan semua kekuatan ilahi ke dalamnya. Berlian Dewa Iblis, yang diresapi dengan kekuatan ilahi yang sangat besar, tiba-tiba berubah menjadi pesawat ulang-alik cahaya hitam, menembus ruang, dan menyerang dada Landen Sen dengan momentum awan yang menusuk dan bebatuan yang retak. Dong Huang Tai mencoba menggunakan Demon God Drill lagi untuk mengalahkan tubuh Pangu Landen Sen. Kecepatan bor Dewa Iblis terlalu cepat, Landen Sen terkena itu sebelum dia bisa memanggil kembali Keitian God Axe untuk memblokirnya.
Melihat Dewa Iblis tenggelam ke dada Lenden Sen, dan memancarkan cahaya hitam tak berujung untuk menelan tubuh Pangu, Dong Huangtai tertawa terbahak-bahak, hahaha, nak, tidak peduli seberapa kuatnya kamu masih akan jatuh ke tangan Kaisar. Di dalam, Lenden Sen, yang ditelan oleh cahaya hitam, mengeluarkan suara mengejek, belum tentu begitu. Bab 5048 League Tribulation 8. Saat berikutnya, adegan yang mengejutkan semua orang muncul. Saya melihat bahwa seluruh tubuh Lenden Sen berguling ke langit dengan cahaya berdarah, dan berubah menjadi pusaran berdarah, menyedot semua lampu hitam yang meletus dari berlian Dewa Iblis ke dalam pusaran. Senyum di wajah Dong Huangtai membeku seketika. Dia merasa bahwa Demon God Diamond telah kehilangan kontak dengan jiwanya. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Dong Huangtai berubah drastis, dan dia mencoba memanggil kembali berlian Dewa Iblis, tetapi berlian Dewa Iblis tidak mendengarkan sama sekali. Jangan buang energimu. Lenden Sen bereinkarnasi ke dalam tubuh Pangu, memegang berlian sihir hitam di telapak tangannya. Ternyata berlian Dewa Iblis ini bukanlah benda paranormal yang bisa mengenali tuannya. Hanya karena itu ditempa oleh taring Dewa Iblis, tidak mungkin bagi mereka yang bukan dari darah Dewa Iblis untuk membuatnya mengenali tuannya. Dan karena Lenden Sen melahap inti iblis dari Kaisar Dewa Iblis, dia secara tidak langsung mewarisi garis keturunan Dewa Iblis. Selain itu, dia menggunakan teknik melahap saraf darah untuk menyerap kekuatan roh primordial yang ditinggalkan oleh Kaisar Timur Tai di Dewa Iblis Pengeboran, agar pengeboran Dewa Iblis lepas kendali Dong Huangtai. Selanjutnya, adegan yang lebih mengejutkan Dong Huangtai muncul. Lenden Sen benar-benar menggunakan Demon God Drill untuk memotong telapak tangannya sendiri, dan di depan Dong Huangtai, mengakui tuannya dengan setetes darah. Setelah berlian Dewa Iblis menyerap darah yang meluap dari telapak tangan Lenden Sen, tiba-tiba meledak menjadi cahaya hitam setinggi langit, menari di sekitar tubuh Lenden Sen, menciptakan badai cahaya ajaib yang membubung ke langit dan menyapu bumi. Ini tidak mungkin. Dong Huangtai benar-benar terkejut. Tidak hanya Demon God Diamond di luar kendalinya, dia bahkan mengenali anak ini sebagai tuannya. Siapa anak ini? Tepat ketika Dong Huangtai terkejut, Lenden Sen mendesak Demon God Diamond dengan seluruh kekuatannya dan menembak ke arah Dong Huangtai. Bum bum bum. Berlian Dewa Iblis, yang telah dijiwai dengan kekuatan ilahi yang tak terbatas, tiba-tiba menerobos ruang, meledak dengan cahaya hitam yang menutupi langit dan langsung menyerang Dong Huangtai. Ups. Dong Huangtai merasakan bahaya besar, dan segera berubah menjadi gagak emas yang kacau balau, berusaha menghindari pukulan ini. Namun sayangnya, karena sayap kanannya robek, kecepatannya terbatas, dan perutnya terkena Demon God Drill. Ledakan. Ada suara menggelegar seperti ledakan yang menghancurkan bumi. Kekuatan bor Dewa Iblis sangat mencengangkan, menembus perut gagak emas kekacauan dengan satu pukulan, dan melukai tubuh Dong Huangtai dengan parah. Memanfaatkan kesempatan itu, Lenden Sen memanggil kembali kapak Dewa Surgawi, memanfaatkan situasi, melangkah maju, dan menebas Chaos Golden Crow dengan ganas. The Chaos Golden Crow mengeluarkan jeritan melengking yang tak tertandingi, kulitnya terkoyak, dan tubuhnya terluka parah. Ayah. Melihat situasi ini, ketiga Pangeran Yaosu menjadi pucat karena terkejut. Berhenti. Pangeran tertua Cising mengeluarkan raungan hiruk-pikuk, dan memimpin untuk bergegas maju, berubah menjadi postur gagak emas yang kacau, menggulung lautan api emas yang besar, dan membanting ke arah avatar Lenden Sen, sebenarnya Pangu. Tubuh. Pangeran kedua, Si Feng, dan pangeran ketiga, Dong Jun, mengikuti dari belakang, dan bersama-sama mereka berubah menjadi tubuh nyata, mencoba menyelamatkan Dong Huangtai. Namun, di depan tubuh asli Pangu, serangan ketiga pangeran monster itu tampak begitu tidak berarti. Lenden Sen tetap tidak tergerak, tetapi mengaktifkan Demon God Diamond dan menyerang Cising dan Si Feng. Berlian Dewa Iblis meletus dengan cahaya sihir yang tak tertandingi, yang menembus tubuh Cising dan Si Feng berturut-turut dengan kecepatan teleportasi yang hampir sama, dan cahaya hitam meledak. Di tengah ledakan yang menghancurkan bumi, kedua Chaos Golden Crows tewas di tempat. Kakak kedua. Melihat kematian tragis Cising dan Si Feng berturut-turut, pangeran ketiga, Dong Jun, hendak menangis. Kemarahan dan rasa sakit menelannya dalam sekejap, dan Dong Jun menyalakan kekuatan roh primordial, menggulung lautan api keemasan, dan menghantam tubuh Pangu yang sangat besar dengan jantung kematian. Lenden Sen tahu betul bahwa pangeran ketiga dari klan iblis akan menjadi kaisar Donghua di masa depan, jadi dia tentu saja tidak ingin mengambil nyawanya, tetapi dia hanya membuka mulutnya untuk memuntahkan seberkas cahaya keemasan, yang mengenai Dong Jun. Tubuh Dong Jun terlempar ke belakang oleh pancaran cahaya dewa yang tiba-tiba, terluka parah, dan untuk sementara kehilangan mobilitasnya. Berani kau nak. Ketika Dong Huangtai melihat kedua putranya meninggal secara tak terduga, dia meraung histeris. Dia menyeret tubuhnya yang terluka dan menabrak Lenden Sen, dan api matahari yang sangat panas meletus dari seluruh tubuhnya. Meskipun api Dewa Matahari yang ganas dapat membakar Lenden Sen ke dalam tubuh Pangu, itu hanya melukai tubuh Lenden Sen, bukan roh primordialnya. Setan tua Dong Huang, semuanya sudah berakhir.
Menahan pembakaran api ilahi, Landen Sen menuangkan kekuatan ilahi seluruh tubuhnya ke kapak ilahi Keitian, bersiap untuk memberikan pukulan fatal ke Dong Huang Tai. Dong Huang Tai tahu betul bahwa hidupnya telah habis, jadi dia meraung histeris. Wah, masalahnya sudah sampai seperti ini, bahkan jika kaisar ini mati, dia tidak akan pernah membiarkan Mu Klan Wu hidup. Saya melihat Chaos Golden Crow mengikat tubuh Landen Sen erat-erat dengan bulu ekornya, membakar kekuatan roh primordial, dan bergegas menuju formasi Zutian Stardow di atas langit. Tidak baik. Wajah Landen Sen berubah drastis. Tai Kaisar Timur ini ingin membawa dirinya mati bersama. Dalam keputusasaan, Landen Sen dengan panik mengayunkan kapak Dewa Surgawi, menebas bagian belakang gagak emas kekacauan, mencoba melepaskan diri dari belenggu burung monster. Dong Huang Tai terkena beberapa serangan berturut-turut, dan tubuh fisiknya hampir roboh, tetapi dia masih kuat dengan kekuatan Yuan Shen, dan dia masih menahan Landen Sen dengan kuat. Makhluk di wilayah manusia, ayo dikubur bersama Kaisar, hahaha. Dong Huang Tai tertawa liar. Saat dia menabrak formasi Zhou Tian Xingdou itu, dia meledakkan dirinya. Ledakan. Pada saat ini, dunia runtuh. Cahaya keemasan yang menakutkan muncul dari langit. Formasi Zhou Tian Xingdou yang telah kehabisan kekuatan bintang tiba-tiba runtuh, dan retakan hitam besar terus menyebar dari pusat formasi keluar. Dalam sekejap, cahaya redup menutupi sebagian besar alam abadi sejati, seperti bencana alam di penghujung hari. Roh primordial Dong Huang Tai meledak menjadi api cahaya ilahi yang tak berujung, mendatangkan malapetaka di dunia. Kalian penyihir hebat, pastikan untuk melawan dengan seluruh kekuatanmu. Di depan formasi klan Wu, setelah Nuwa berteriak keras, dia mendesak lentera teratai dengan seluruh kekuatannya untuk membuka penghalang pertahanan. Semua penyihir hebat juga mencoba yang terbaik untuk menampilkan kekuatan supernatural pertahanan mereka untuk menahan api dan nyala api yang jatuh dari langit. Tubuh asli Pan Gu Landen Sen hancur berkeping-keping, dan akhirnya tubuhnya roboh, berubah menjadi 12 reruntuhan, terbang ke segala arah. Tubuh fisiknya telah hancur total. Untungnya, Yuan Shen menghindari pukulan yang menghancurkan dan dapat memperbaiki tubuh fisik kapan saja. Sebelum tubuhnya runtuh, Landen Sen tidak lupa menggunakan sisa tubuh ini untuk memblokir sebagian besar kekuatan penghancuran diri Dong Huang Tai, mencegah para biksu penyihir di bawah menderita pukulan yang menghancurkan. Meski begitu, Nuwa dan penyihir hebat dari klan Wu tidak bisa sepenuhnya menahan kobaran api yang langsung menghambur ke tanah. Biksu penyihir yang tak terhitung jumlahnya dilalap api, dan dewa serta tubuh mereka hancur total. Namun, hal yang paling berbahaya bukanlah kekuatan tumbukan dari ledakan diri Dong Huang Tai Yuan Shen, melainkan runtuhnya formasi Zhou Tian Xingdou. Setelah runtuhnya susunan Zhou Tian Xingdou, kekuatan ruang yang sangat besar merobek celah yang dalam di tepi antarmuka kubah domain manusia. Kesenjangan terhubung ke bidang bintang. Karena susunan Zhou Tian Xingdou menyerap terlalu banyak kekuatan astrologi, energi medan bintang di dekatnya berfluktuasi tajam. Bum bum bum. Ledakan yang menghancurkan bumi datang dari atas langit. Saat ini, langit dan bumi berputar dan berputar. Kesenjangan yang dalam di bagian atas langit melebar, dan cahaya keemasan memancar keluar dari celah di antarmuka. Cahayanya begitu kuat sehingga hampir menerangi seluruh domain manusia. Penghalang dunia peri sepertinya ditembus oleh kubah emas ini untuk membuka lubang besar. Pada saat ini, seluruh alam manusia bergetar. Melihat pemandangan yang mengerikan ini, para biksu dari klan Wu di medan perang semuanya bingung dan gemetar. Ups, itu cahaya langit medan bintang. Roh primordial Landen Sen menyaksikan cahaya keemasan jatuh dari langit, dan pupil matanya terus membesar. Awalnya, Dong Huang Tai meledakkan roh primordialnya tidak hanya untuk mati bersamanya, tetapi untuk memanfaatkan cahaya medan bintang yang dibangkitkan oleh susunan bintang Zhou Tian, sehingga semua makhluk di dunia peri yang sebenarnya dapat dikuburkan bersamanya. Bab 5049 League Tribulation 9. Setelah Landen Sen menahan ledakan diri Dong Huang Tai, tubuh fisiknya benar-benar runtuh, dan jiwanya juga terluka parah, tidak mungkin baginya untuk menahan cahaya medan bintang. Tepat pada waktunya. Landen Sen sekali lagi mengorbankan panah pembunuh dewa, dan melemparkannya ke arah Hou Yi di pasukan klan Wu, berteriak dengan suara serak, "Senior Hou Yi, ambil ini." Panah pembunuh dewa menembus langit seperti meteor emas, dan tiba di depan Hou Yi dengan kecepatan kilat. Setelah mendengar suara Landen Sen, Hou Yi di depan formasi klan Wu tiba-tiba merasa sangat familiar. Sen. Rekan Daois Sen. Hou Yi langsung teringat, bukankah orang ini adalah kultivator yang sama di Divine Origin Realm yang telah menyelamatkan hidupnya saat itu? Ini baru puluhan ribu tahun, apakah kekuatannya benar-benar meroket sedemikian rupa? Bisakah dia berubah menjadi tubuh dewa ayah dan memaksa Dong Huang Tai untuk meledakkan dirinya? Sebelum Hou Yi sempat dikejutkan, Landen Sen meraung mendesak dari atas langit, "Jangan ragu, tembak panah ini dengan cepat dan kalahkan Qiong Guang." Ini baik. Hou Yi menjawab dengan sungguh-sungguh, perawakannya melambung hingga ketinggian puluhan ribu kaki. Busur pengguncang langit muncul di telapak tangannya. Hou Yi mengambil panah pembunuh dewa di depannya dan meletakkannya di tali busur-busur mengejutkan.
berdengung. Saat dia mengambil busur dan memasang anak panah, busur mengejutkan langit dan panah pembunuh dewa meledak dengan cahaya keemasan yang sangat kuat. Cahaya hampir menelan seluruh ruang, menyebabkan semua biksu yang hadir kehilangan penglihatan mereka. Untaian api emas misterius terbakar di permukaan panah pembunuh dewa, dan ruang yang dibakar oleh api berubah menjadi pusaran emas. Ada semacam kekuatan misterius kuno dan kacau di pusaran itu. Landen Sen terkejut. Tanpa diduga, di tangan Hou Yi, panah dewa pembunuh bisa melepaskan api. Ini bukan poin utamanya adalah nafas yang dikeluarkan oleh nyala api begitu kuat bahkan Landen Sen pun merasa ketakutan. Jauh lebih kuat dari api dewa matahari Dong Huang Tai. Api ini, mungkinkah? Dalam kegelapan, Landen Sen merasa bahwa nyala api yang menyala pada panah pembunuh dewa tampak familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Tiba-tiba, Landen Sen ingat bahwa ketika dia melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, pecahan Hetuluoshu yang diberikan Kaisar Fuxi kepadanya berubah menjadi nyala api yang sama, menyerang sosok emas dalam 3 jilid buku surgawi. Sosok emas itu sepertinya menyebutkan kata api awal, dan klan Suiren, dan Dong Huang Tai juga sepertinya menyebutkan bahwa panah pembunuh dewa adalah produk dari klan Suiren. Mungkinkah ada hubungan darah antara Hou dan klan Suiren? Kalau tidak, bagaimana panah pembunuh dewa bisa melepaskan api klan Suiren? Landen Sen tidak punya waktu untuk memikirkannya. Penghalang antarmuka di atas kubah langit ditembus oleh kubah bidang bintang untuk membuka lubang besar. Kubah bidang bintang yang menghancurkan langit jatuh ke bawah. Hou Yi masih mengumpulkan kekuatan, dan sepertinya sudah terlambat untuk menembakkan panah pembunuh dewa. Melihat bahwa cahaya langit akan mengenai pasukan Wu Clan. Pada saat kritis, penyihir hebat Kuafu melangkah maju, menggulung cahaya biru seperti tsunami di sekujur tubuhnya, membentuk tirai cahaya biru yang sangat tebal, mencoba menghalangi kekuatan cahaya langit. Namun, kekuatan lampu kubah telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Tirai cahaya Qian di depan Kuafu bahkan tidak bisa bertahan setengah nafas, dan dengan mudah dikalahkan oleh cahaya. Kakak Kuafu, minggir. Mata Hou Yi melebar dan dia meraung histeris. Kuafu tahu bahwa dia tidak bisa bersembunyi lagi, jadi dia mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Sudah terlambat, saudara Hou Yi, jangan khawatirkan aku, tembak saja panah ini dengan seluruh kekuatanmu seperti yang dikatakan senior Landen Sen ini. Minum. Menghadapi cahaya kubah yang datang, Kuafu melihat ke langit dan berteriak, menyalakan kekuatan roh primordial, tubuhnya menyalakan api biru, mulut, hidung, dan telinganya memuntahkan cahaya ilahi biru yang menyilaukan, dan dia memilih untuk meledakkannya. Semangat purba. Di tengah raungan, tubuh Kuafu dipenuhi cahaya biru tak berujung, yang akhirnya meledak. Ledakan. Cahaya biru yang merusak muncul dari langit di atas pasukan klan Wu, dan langit sangat luas. Semua yang bisa dilihat semua orang ditelan oleh cahaya biru. Kuafu menghabiskan seluruh kekuatannya, meledakkan dirinya, dan semburan kekuatan secara paksa menahan cahaya langit medan bintang untuk beberapa saat, mengulur waktu untuk Hou Yi. Ah! Di tengah raungan, Hou Yi menuangkan semua kekuatan sucinya ke panah pembunuh dewa, menyebabkan panah pembunuh dewa meledak dengan cahaya keemasan menembus langit dan bumi. Diiringi dengan suara guntur yang menembus langit, Hou Yi akhirnya menembakkan anak panah tersebut. Panah pembunuh dewa membawa cahaya keemasan dan api keemasan yang menutupi langit dan menghantam langit medan bintang ujung panah memadatkan kecemerlangan bintang dan bulan yang terdistorsi, dan ruang yang dilaluinya berubah menjadi kekacauan. Ledakan. Panah pembunuh dewa menghantam langit bidang bintang. Pada saat ini, seolah-olah langit runtuh. Cahaya keemasan yang menakutkan muncul, menyebar ke segala arah dengan kecepatan yang memusingkan, melahap langit dan bumi. Sulit untuk menggambarkan betapa kuatnya kekuatan ini, ia telah mencapai tingkat yang tidak masuk akal. Seluruh alam manusia bergetar. Tiba-tiba, gunung-gunung dengan radius ratusan juta mil runtuh dan bumi retak. Ada retakan yang tak terhitung jumlahnya di permukaan tanah. Energi destruktif yang sangat menakutkan mengamuk dengan liar dan dilepaskan, seperti akhir dunia. Di bawah pemboman panah pembunuh dewa, cahaya langit bidang bintang, yang seperti meteorit raksasa, hancur dan berubah menjadi aliran turbulen di bidang bintang, menyapu. Bahkan aliran turbulen di medan bintang bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh para biksu penyihir ini. Nuwa menghabiskan seluruh kekuatan tubuhnya untuk menggerakkan lampu teratai hingga batasnya, menyebabkannya melepaskan area cahaya putih yang luas untuk menahan dampak arus turbulen di medan bintang. Penyihir besar lainnya tidak ragu-ragu mempertaruhkan nyawa mereka, dan menggunakan kekuatan magis ekstrim mereka untuk menahan aliran turbulen medan bintang. Meski begitu, masih banyak biksu penyihir yang terkena dampak turbulensi di medan bintang dan mati. Klan penyihir mencoba yang terbaik untuk menahan akibat dari ledakan langit di bidang bintang. Tepat ketika semua orang mengira krisis telah berakhir, pemandangan yang lebih buruk muncul. Cahaya keemasan yang menyilaukan sekali lagi muncul di atas langit. Itu adalah cahaya kubah bidang bintang kedua yang menyerang. Ini sudah berakhir. Untuk sesaat, semua orang putus asa. Bahkan Hou Yi ketakutan, pupilnya terus membesar.
Dia telah menghabiskan seluruh kekuatannya untuk menembakkan panah barusan, dan dia tidak memiliki energi tersisa untuk menembakkan panah kedua. Tepat ketika Hou Yi mengira dia tidak berdaya untuk kembali ke surga. Jangan menyerah, aku akan membantumu. Roh primordial Landen Sen turun dari langit dan berubah menjadi pusaran darah, membungkus tubuh Hou Yi. Saya melihat cahaya keemasan muncul dari tengah pusaran, itu adalah telur Tuhan. Landen Sen menyalurkan kekuatan yang diserap dari telur dewa ke dalam tubuh Hou Yi. Tiba-tiba, Hou Yi merasakan gelombang kekuatan spiritual murni mengalir ke tubuhnya, dan kekuatan ilahi yang telah habis sebelumnya langsung terisi. Cepat, terus desak panah pembunuh dewa itu. Landen Sen mengertakkan gigi dan mendesak. Semangat Hou Yi terguncang, dan dia dengan cepat memanggil kembali panah pembunuh dewa, dan sekali lagi menarik busur dan anak panahnya, mengarah ke cahaya medan bintang kedua yang jatuh dari atas langit. Dengan berkah dari kekuatan ilahi yang diberikan oleh Landen Sen, Hou Yi menembakkan panah ini lebih cepat dan berhasil mengalahkan cahaya langit medan bintang kedua. Segera setelah itu, ada yang ketiga, keempat, kelima. Hou Yi menembakkan panah pembunuh dewa satu demi satu, menghancurkan langit. Setelah menembakkan panah ke-9, dia benar-benar kelelahan dan setengah berlutut di tanah, karena tubuhnya tidak dapat menahan dampak dari kekuatan suci, itu sangat pecah-pecah hingga hampir runtuh. Bab 5050 League Tribulation 10. Dan cahaya medan bintang terakhir, kekuatannya mencengangkan. Penghalang domain manusia di atas langit semuanya dibuka oleh cahaya kubah ini, dan cahaya yang menakutkan hampir menelan seluruh antarmuka. Jika sinar cahaya ini jatuh, semua makhluk di alam manusia mungkin akan mati. Ups. Landen Sen mengira ada yang tidak beres. Benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan, kekuatan jendela atap terakhir bahkan lebih dibesar-besarkan daripada kekuatan gabungan dari 9 jendela atap sebelumnya. Ini sama saja dengan hukuman dari surga di domain manusia. Senior Hou Yi, tunggu. Landen Sen masih berusaha keras untuk menyuntikkan kekuatan suci ke dalam tubuh Hou Yi untuk mendukung pukulan terakhir Hou Yi. Pada saat ini, dia hanya bisa menaruh semua harapannya pada Hou Yi, jika tidak, cahaya langit akan menghancurkan seluruh alam abadi sejati, dan akibatnya semua makhluk hidup akan musnah. Hou Yi juga memahami ini, dan berteriak pada Landen Sen, teman Sen, biarkan aku meminjam telur dewamu. Landen Sen mengerutkan kening dan menjelaskan, Senior Hou Yi, kekuatan di telur dewa terlalu kuat, tubuh fisikmu diambang kehancuran, dan itu tidak cukup untuk menahan kekuatan di telur dewa. Hou Yi meraung dengan suara serak, ini adalah akhir dari masalah ini, dan aku tidak bisa mengurusnya lagi. Tidak peduli apakah aku tahan atau tidak, aku harus mengandalkan kekuatan telur dewa, jika tidak maka akan terjadi mustahil untuk menolak cahaya langit ini. Ini baik. Landen Sen tidak punya waktu untuk memikirkan apapun, jadi dia hanya bisa menyerahkan telur dewa kepada Hou Yi. Bagaimanapun, Hou Yi adalah generasi pertama dari yang terpilih yang tercatat dalam buku ramalan, dan hanya dia yang bisa menyelamatkan dunia peri yang sebenarnya. Sekarang hidup dan mati dipertaruhkan, Landen Sen hanya bisa mempercayai Hou Yi. Setelah Hou Yi mengambil telur dewa dari Landen Sen, dia benar-benar menelan telur dewa itu langsung ke perutnya. Ledakan. Pada saat ini, pola ilahi emas di tengah alisnya melepaskan cahaya ilahi keemasan yang tak ada habisnya, yang dalam dan menyilaukan selamanya. Melihat sinar cahaya terakhir menerobos langit, itu jatuh lurus ke bawah. Dia menopang tubuhnya yang berada di ambang kehancuran, dan berdiri lagi. Minum. Hou Yi mengambil busurnya dan memasang anak panah, mengarah ke sinar cahaya terakhir, dan melolong tajam. Dengan restu dari telur dewa, kekuatan panah pembunuh dewa naik hingga batasnya saat ini. Hou Yi menghabiskan seluruh kekuatannya dan menembakkan panah terakhir. Memanggil. Panah pembunuh dewa memadatkan kekuatan roh primordial Hou Yi, meledakkan api awal yang bergejolak, menyinari dunia dengan cahaya keemasan. Sangat disayangkan saat Hou Yi menembakkan panah pembunuh dewa, tubuh fisik dan roh primordialnya runtuh karena tidak tahan dampak kekuatan dewa. Telur dewa meledak tiba-tiba karena cerukan energi yang parah, berubah menjadi ketiadaan. Meskipun panah terakhir yang ditembakkan oleh Hou Yi meledak dengan kekuatan yang sangat dahsyat, tetap saja tidak bisa sepenuhnya menangkal kekuatan Qionguang. Kekuatan cahaya kubah melemah setengahnya, tapi masih jatuh lurus ke bawah seperti meteorit. Sial. Landen Sen mengutuk diam-diam, wajahnya sangat jelek. Momen kritis. Nuwa berubah menjadi cahaya putih dan melesat langsung ke langit, dan berkata di mulutnya tanpa suara, gunakan roh primordial sebagai pengorbanan, dan panggil roh-roh primordial. Setelah kata-kata itu jatuh, roh primordial Nuwa berubah menjadi kumpulan cahaya suci putih dan dituangkan ke dalam lentera teratai. Dia menggunakan jiwanya sebagai pengorbanan untuk mendorong lampu teratai sampai batasnya. Bum bum bum. Lentera teratai meraung dan bergetar di atas langit, memancarkan cahaya putih tak berujung yang memurnikan dunia, dan awan energi ungu samar muncul dalam cahaya putih. Saya melihat kelompok udara ungu berubah menjadi pusaran, yang tampaknya memiliki kemampuan untuk memisahkan dunia dan mengobarkan alam semesta.
Pusaran udara ungu dengan paksa menghalangi jatuhnya cahaya kubah, dan terus-menerus melemahkan kekuatan cahaya kubah. Tentara Wuklan, yang awalnya terlihat putus asa, menyulut harapan satu demi satu. Semuanya, Sang Dewi telah membayar mahal untuk melindungi kelompok, beraninya kita menyelamatkan hidup kita. Wu Feilian besar di depan formasi klan Wu berdiri, membakar semangat primordialnya, dan bergegas menuju medan bintang di atas langit, mencoba membantu Nuwa. Tunggu, Dewi, dan biarkan aku menunggu untuk membantumu. Lindungi klan penyihir. Tiba-tiba, semua penyihir hebat di depan formasi klan Wu bergegas menuju jendela atap, membakar kekuatan jiwa mereka, masing-masing menggunakan kekuatan magis mereka di bagian bawah kotak, mencoba memblokir jendela atap terakhir bersama-sama. Suara ledakan terus terdengar. Nuwa dan sekelompok penyihir hebat bergabung, dan meskipun mereka berhasil menghentikan jatuhnya jendela langit-langit, langit-langit itu meledak karena campuran kekuatan supernatural dan energi dari semua sisi. Pada saat langit meledak, dunia tampak terkoyak. Ledakan berubah menjadi meteor emas yang tak terhitung jumlahnya dan bergegas ke segala arah di negeri dongeng. Bang bang bang. Untuk sementara, langit dan bumi runtuh, gunung dan sungai runtuh, dan air laut mengalir kembali. Cahaya kubah mengikis tanah negeri dongeng, berubah menjadi aliran turbulen di medan bintang, menyapu dunia. Biksu penyihir yang tak terhitung jumlahnya terkena dampak turbulensi dan tewas di tempat. Landen Sen hampir tidak bisa melindungi dirinya sendiri, sulit menyelamatkan orang lain untuk menghiburnya. Dia menyaksikan turbulensi emas menghancurkan segalanya, tetapi dia tidak berdaya untuk mengubah apapun. Tampaknya ini adalah bencana alam lik dalam sejarah. Tidak peduli usaha apa yang dia lakukan, bagaimanapun juga sejarah tidak dapat diubah, dan klan Wu pada akhirnya akan tetap hancur. Aliran turbulen medan bintang berubah menjadi badai suram yang luar biasa, menyebar ke segala arah. Dalam sekejap, setengah dari biksu di pasukan suku Wu tewas, dan biksu dari suku Wu yang berhasil lolos dari beberapa gelombang serangan dari aliran turbulen telah berpencar dan melarikan diri. Bahkan jika beberapa biksu dari klan penyihir dapat memenangkan malapetaka ini, energi dari lampu kubah yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di seluruh dunia peri akan berubah menjadi kutukan ruang dan waktu dan mengikis tanah ini. Saat itu, makhluk di dunia akan menua lebih cepat karena kutukan ruang dan waktu. Bahkan jika itu sekuat Dao Su Tianzun, itu tidak dapat dikecualikan dari kekuatan ruang dan waktu semacam ini. Ratusan tahun kemudian, klan Wu akan lenyap. Landen Sen tidak bisa menahan nafas. Meskipun hasilnya seperti ini, untungnya, negeri dongeng yang sebenarnya tidak dihancurkan oleh cahaya langit dari medan bintang, dan ia berhasil mencegah kehancuran negeri dongeng. Selanjutnya, dia mencari pecahan astrolabe tersegel yang hilang di era ini. Perlu disebutkan bahwa astrolabe yang menyegel batas wilayah manusia telah runtuh saat cahaya langit pertama mendarat. Alasan mengapa astrolabe dunia tersegel begitu rapuh adalah murni karena tidak ada penguasa dunia di wilayah manusia. Astrolabe dunia tersegel adalah benda tanpa pemilik, itu hanya menutupi permukaan wilayah manusia dan tidak dapat membentuk kemampuan pertahanan yang efektif cahaya pecah. Setelah astrolabe penyegel batas domain manusia rusak, Landen Sen secara bertahap dapat merasakan bahwa segel ruang dan waktu di permukaan astrolabe batas penyegelan di tubuhnya perlahan menghilang. Landen Sen melakukan perjalanan melalui berbagai ruang dan waktu, dan menemukan sebuah pola. Artinya, dalam ruang dan waktu yang sama, tidak mungkin ada dua hal yang identik. Karena Landen Sen dapat melihat kembali keberadaan astrolabe tersegel dunia yang rusak di tubuhnya, ini cukup untuk membuktikan bahwa astrolabe tersegel dunia di wilayah manusia telah runtuh. Setelah segel ruang dan waktu dari astrolabe penyegel dunia di tubuh Landen Sen benar-benar terangkat, dia langsung mengorbankan astrolabe penyegel dunia, mencoba untuk melihat keberadaan pecahan astrolabe. Segera, Landen Sen merasakan kekuatan resonansi dari astrolabe dunia yang tersegel. Sebelum dia menelusuri kembali ke sumber kekuatan resonansi, dia melihat panah emas tiba-tiba terbang di langit kelabu. Itu adalah panah pembunuh dewa. Saya melihat panah pembunuh dewa melayang di depan Landen Sen, nyala api keemasan menyala di ujung panah, dan pecahan hitam dan putih terbungkus api. Ini adalah... Landen Sen terkejut. Pecahan hitam dan putih itu bukanlah pecahan dari astrolabe tersegel yang dia cari. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa nyala api dari ujung panah pembunuh dewa berubah menjadi sosok yang menyerupai Hou Yi, yang berkata, "Rekan Daois Sen, fragmen ini seharusnya yang Anda cari, bukan?"